Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video konten Pandit PES yang akan membahas tentang taktik dan serba-serbi tentang PES, eFootball dan juga FIFA. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang struktur menyerang. Oke, struktur menyerang yang akan kita bahas kali ini akan terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah lini depan ya, lini depan. Yang kedua adalah pemain letran dan yang ketiga adalah rest defense ya. Jadi struktur menyerang dari 3 komponen tadi ya yang kita bahas. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah lini depan. Sepak bola modern sekarang menggunakan struktur menyerang dengan lini depan itu isinya 5. Jadi kita punya 5 pemain depan. Yang kita garis bawahi adalah 5 pemain depan, bukan 5 striker atau 5 penyerang, tapi 5 pemain depan. Jadi gelandang yang ikut menyerang itu juga kita sebut sebagai pemain depan di sini ya di bahasan kita ini. Jadi strukturnya bisa saja 3 striker, 2 gelandang ya, dan juga bisa saja 2 striker, 3 gelandang, atau 2 striker, 2 gelandang, dan 1 wingback atau fullback gitu ya, misalkan yang menyerang sangat tinggi. Ya, itu sering dipakai tuh di sepak bola modern. Pencetus pertamanya itu adalah Thomas Tuchel di Chelsea dulu yang menggunakan formasi 3-4-3 di mana wingbacknya itu sangat naik tinggi sekali sejajar dengan pemain depannya, pemain penyerang ya maksud saya. Jadi kita punya pemain depan 5. Itu juga dipakai oleh Pep Guardiola, juga menggunakan struktur itu. Mikel Arteta dan juga timnas Brazil saya pernah melihat di World Cup itu juga menggunakan struktur 5 pemain depan. Ya, kita coba lihat di formasi saya ini. Saya menggunakan formasi 4-3-3 ya, dengan 4 back, 3 gelandang dan 3 striker. Tetapi ketika menyerang, saya struktur menyerangnya adalah dengan menggunakan 5 pemain depan. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pemain depan yang akan menyerang masuk ke kotak penalti ya. Jadi kita punya 5 pemain depan ya, bukan 5 striker tapi 5 pemain depan. 5 pemain depan kita terdiri dari 3 penyerang dan 2 gelandang serang. Jadi struktur saya seperti ini. Jadi punya 5 pemain depan dengan 3 striker dan juga 2 gelandang. Maka ini sudah cukup untuk penyerangan. Kalau kita menggunakan formasi 3-4-3, kita coba lihat ya. Saya punya formasi satu lagi 3-4-3. Sama, di sini juga kita menggunakan 3 striker dan 2 wingback. Nah, ini di formasi saya Araujo nanti akan naik ke depan ya, dan Carlos juga akan naik. Jadi kita punya 5 pemain yang ada di depan. Ini saya punya 3 striker dan 2 wingback yang akan naik secara bersama-sama ya, tidak bergantian. Ini bukan fullback, ini adalah wingback yang naik secara bersamaan. Ini karena saya nggak bisa menggerakkan dua-duanya ya, saya mau menjelaskan saja lah. Intinya ada 2 wingback yang akan naik bersamaan. Jadi kita punya struktur 5 pemain yang di depan. Oke, berikutnya yang kedua yang akan kita bahas itu adalah pemain letran. Apa itu pemain letran? Kalau secara diartikan langsung ke bahasa Indonesia, maka pemain letran adalah pemain yang larinya terlambat. Kayaknya konotasinya negatif ya, tetapi maknanya itu bukan negatif sebenarnya. Pemain letran ini adalah pemain yang terlambat lari sehingga dia tidak masuk ke kotak penalti, dia hanya menunggu di luar kotak penalti. Fungsinya apa? Pemain letran ini adalah untuk mengambil bola muntah yang keluar kotak penalti. Jadi misalkan kita menyerang masuk ke kotak penalti, ternyata tembakan kita di clearance ya oleh tim lawan, dibuang, maka biasanya membuangnya keluar kotak penalti. Maka harus ada pemain yang menunggu di luar kotak penalti. Fungsinya apa? Kalau bola sampai situ, dia akan melakukan tendangan long shot. Jadi dalam taktik sepak bola, kalau bola muntah ke tengah, silakan Anda bisa tendangan long shot ya, long shot juga bisa, atau dikontrol dulu juga bisa. Nah, terserah Anda, tetapi saya lebih suka untuk langsung long shot dari tengah gitu. Makanya kita harus meninggalkan 1 pemain di luar kotak penalti. Di formasi 4-3-3 ini, maka pemain yang saya tinggalkan hanya 1, yaitu Andrea Pirlo. Bagaimana kita memilih
karakteristik pemain ini. Sebenarnya yang kita pilih itu adalah pemain DMF, tetapi yang saya gunakan role-nya adalah role milik CMF. Jadi pemain ini adalah pemain DMF yang juga sekaligus bisa CMF. Jadi dia bisa DMF dan CMF. Kenapa tidak saya gunakan format tidak saya gunakan role DMF? Karena kalau kita menggunakan DMF, maka pemain Pirlo ini DMF kita akan di belakang ya, dia akan membantu pertahanan di belakang dengan center back gitu ya, intinya seperti itu. Tapi kalau kita memerankan atau menggunakan role CMF, maka Pirlo ini akan ada di depannya, tapi tidak masuk kotak penalti, di depannya hanya di luar kotak penalti. Fungsinya dia untuk mengambil bola-bola yang muntah atau bola-bola yang clearance dari lawan itu. Jadi kita bisa long shot seperti ini. Jadi kita memilih pemain yang posisi aslinya sebenarnya DMF, tapi dia juga bisa memainkan posisi CMF. Kan ada pemain-pemain yang seperti itu. Atau pemain yang bisa mainkan DMF dan CMF langsung ya. Jadi nggak harus posisi dasarnya itu adalah DMF. Yang penting pemain yang bisa bermain sebagai DMF dan CMF. Kenapa kita pilih pemain yang bisa bermain sebagai DMF juga? Karena ketika kita memilih pemain CMF biasanya kemampuan bertahannya rendah ya, kekuatannya rendah. Maka yang kita pilih adalah pemain DMF yang kekuatannya bagus, kemampuan bertahannya bagus, tapi dia nanti posisinya ada di luar kotak penalti untuk melakukan tendangan. Jadi kemampuan pemain DMF yang bisa punya posisi di CMF. Kalau saya menggunakan formasi 4-3-3, maka saya pemain letteranya cuma ada satu tadi, Andrea Pirlo. Tapi kalau 3-4-3 kita di formasi ini, maka akan ada dua pemain letteran yang di luar kotak penalti, yaitu Lothar Matthäus dan juga Andrea Pirlo. Ini bisa untuk digunakan untuk mengambil bola muntah yang keluar kotak penalti. Terserah, Anda bisa menggunakan pemain letteran ini satu atau dua lah, bisa digunakan dalam formasi Anda. Itu penting ini. Jadi kalau nggak ada pemain letterannya, nanti nggak ada yang menyapu tendangan gitu, menendang long shot gitu kalau bolanya muntah. Jadi pemain letteran ini penting dalam struktur menyerang sepak bola modern ya. Jadi Anda bisa pilih satu atau dua pemain yang di posisi letteran ini. Yang terakhir itu adalah rest defense. Apa itu rest defense? Rest defense adalah pemain yang ditinggalkan di belakang pada saat menyerang. Jadi dia tidak ikut maju menyerang. Fungsinya adalah menjaga bentuk formasi kita agar tidak kena counter lawan. Kita kan sering nih ya ketemu lawan yang mainnya counter attack nih, serangan balik. Kalau kita kekurangan pemain di belakang, maka kita akan kebobolan ya. Jadi kita harus tinggalkan pemain di belakang supaya tidak kena counter. Biasanya menurut teori-teori sepak bola kita harus meninggalkan pemain dengan jumlah penyerang lawan ditambah satu ya. Jadi kalau misalkan kita menyerang lawan itu cuma satu, berarti kita dua saja cukup sebenarnya. Kalau penyerang lawan dua, maka kita pakai pemain yang di belakang 3. Kalau penyerang lawan 3, maka pemain yang di belakang kita 4. Tapi sebenarnya ya 3 saja cukup, karena ketika kita melihat formasi yang dibawa oleh eFootball ini, penyerang ini rata-rata cuma 3 ya, cuma 3. Maksimal 3, ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Jadi kalau kita meninggalkan pemain di belakang, rest defense-nya itu hanya 3 ya, nggak apa-apa, cukuplah lumayan untuk menahan counter attack lawan. Jangan sampai Anda membuat pemain rest defense-nya itu kurang dari penyerang lawan. Misalkan penyerang lawan itu 2 ya, Anda rest defense-nya cuma 2 ya, ini jangan. Atau penyerang lawannya 3, Anda rest defense-nya 2, pemain yang di belakang cuma 2, ya pasti kena counter, Anda pasti kebobolan tuh, karena Anda kalah jumlah. Itu kalau di teori sepak bola Anda namanya kalah jumlah. Ketika Anda diserang balik, Anda kalah jumlah, cuma meninggalkan 2, penyerang lawan ada 3, itu ya kesalahan gitu ya. Kalau kita pakai formasi yang 4, sampai 4-3-3 ini ya, backnya 4 ya, ini bukan berarti rest defense kita ada 4. Di formasi ini rest defense kita tetap 3. Kenapa? Karena ketika menyerang di sisi sayap, maka fullback kan naik. Misalkan kita menyerang di kanan, maka Araujo akan naik ke sini ya, biasanya membantu winger kanan.
Dan ketika Araujo naik masih ada 3 pemain di belakang tuh ya, masih ada Ferrer, Puyol dan Maldini. Sama juga ketika pindah serangan dari kanan ke kiri, maka Araujo turun, Maldini akan naik seperti ini biasanya. Ya, rest defense kita masih punya 3 back di belakang ya. Kita masih punya Araujo, Albert Ferrer dan Puyol. Jadi kita masih aman, kita masih punya 3 pemain di belakang. Oke, gitu saja ya yang kita bahas di video kita kali ini, yaitu tentang tiga komponen dalam struktur menyerang, yaitu lini depan, pemain letran, dan yang terakhir adalah rest defense. Silakan Anda bisa terapkan di PES, di eFootball, di FIFA juga bisa, ataupun Anda bisa bermain sepak bola menggunakan teori-teori saya tadi yang saya kemukakan tadi ya. Silakan Anda bisa pakai teori itu dalam sepak bola nyata juga, seperti itu juga bisa. Oke, mungkin kalau Anda punya pertanyaan atau saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan bisa klik like dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman Anda biar ilmu ini berkembang ya, ilmu tentang sepak bola ini bisa berkembang. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan tentang struktur menyerang di permainan sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.